Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita nafas untuk bernafas. Di mana pada pagi hari ini kita melihat matahari yang terbit begitu cerah, dan kita patut bersyukur untuk semuanya itu. Itu semua karena kasih Tuhan dan rahmat Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya senang sekali untuk dapat bersama-sama dengan saudara-saudara untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membagikan berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat kebenaran-kebenaran melalui firman-Nya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini tema yang saya ambil pada pagi hari ini yaitu andalkan Tuhan dalam segala hal. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan belajar dari pasal ini, dari Yeremia ini, di mana pada saat itu kegiatan kenabian Yeremia berlangsung di 3 masa pemerintahan, yaitu pada masa Raja Yosua, Yoyahim, dan Raja Zedekia. Dan pada masa pemerintahan Yosua sangat terkenal akan reformasinya yang sangat baik, di mana pada saat itu, pada zaman Raja Yosua, adanya taraf kehidupan yang sangat baik, adanya kemakmuran bagi para rakyat pada zaman itu, di mana mereka makmur baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang sosial, dan bahkan dalam bidang pertahanan mereka. Tetapi ada satu hal yang merosot pada saat itu, yaitu adanya kemerosotan dalam bidang keagamaan mereka. Pada masa itu penduduk Yehuda melanjutkan kebiasaan-kebiasaan agama kafir mereka. Mereka melakukan ibadah kepada Baal, ada berhala-berhala peracuran suci, dan bahkan adanya ketidakadilan sosial. Maka dari itu Yeremia mengingatkan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu bagaimana Tuhan telah memperlihatkan kasih setianya kepada mereka. Dan di sisi lain Yeremia juga mengkritik orang-orang Yehuda pada saat itu. Dan untuk itu ia memberikan nasihat-nasihatnya, ia memberikan perintah-perintahnya, dan ia membagikan, ada 2 hal yang dibagikan oleh Yeremia di sini dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Ada 2 hal yang ditonjolkan dalam hal ini. Yang pertama yaitu mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri dan orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ciri pertamanya yaitu hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus. Semak bulus dalam arti gundul, tak berdaun, tak berbulu, tak beranting. Tidak ada suatu pertumbuhan yang terjadi di dalamnya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itulah ciri orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatan sendiri, di mana tidak ada suatu pertumbuhan
dia tidak akan merasakan berkat-berkat Tuhan, dan bahkan dalam kehidupannya ia tidak akan mendapat sesuatu yang baik. Tetapi kita melihat bagaimana dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di air. Ia seperti pohon yang ditanam di air. Dalam arti ia menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan, di mana setiap kehidupannya ia hanya mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi fondasi dalam kehidupannya, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang berarti kehidupannya sangat kuat, kokoh, dan memiliki fondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya hanya didasarkan dan ditumpangkan oleh firman Tuhan. Kemudian, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ia seperti daun yang tetap hijau, di mana setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti dalam kehidupannya, dalam kepribadiannya akan tercermin bahwa ia mengandalkan Tuhan. Akan ada sukacita dalam pribadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian ia tidak khawatir dalam tahun kering. Seorang pribadi yang sudah percaya kepada Tuhan, ia akan selalu percaya kepada janji-janji Tuhan dan selalu berpegang kepada jaminan yang Tuhan telah berikan. Jaminan keselamatan, jaminan pemeliharaan, jaminan perlindungan yang telah diberikan kepada Tuhan. Dan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Tentunya orang yang sudah mengandalkan Tuhan, yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan sebagai fondasinya, ia tidak akan pernah berhenti berbuah. Terus menerus, hari demi hari, tahun demi tahun, ia akan semakin bertumbuh, ia akan semakin berbuah dan semakin baik dan semakin baik. Hingga dalam kehidupannya, ia hanya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Untuk itu saya berpesan kepada kita semua, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, belajarlah untuk tetap setia kepada Allah dengan mengandalkan Allah. Kedua, jangan tergoda dengan keberhasilan kita, dengan usaha kita yang kita miliki pada saat ini. Yang ketiga, jangan mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan apa yang kelihatan, seperti jabatan kita, posisi kita, harta, dan kekuasaan. Marilah kita pada saat ini, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil suatu komitmen yang baik, komitmen yang sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, bahwa kita harus mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan berarti. Tanpa Tuhan, hidup kita akan merasa hampa. Tetapi dengan Tuhan, saya percaya saudara-saudara semua, kita akan selalu bersuka cita, kita akan selalu damai sejahtera. Apapun situasi yang kita alami, apapun kondisi yang kita alami, kita tetap teguh dan kuat karena Tuhan selalu bersama-sama. Terima kasih buat pagi ini, kiranya dengan firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu. Tuhan